Nah makanya kalau Mas Marek mengatakan bahwa keris itu ada tulisannya bersama, saya sadar karena begini, maka keris oleh budaya Keraton Jawa itu diposisikan sebagai pusaka. Dari dulu saya sama Pak Haryono itu nggak pernah akur kalau mengenai apa artinya beda pendapat bahwa mau kemarin saya juga di Bali juga ngomong keris itu pusaka. Makanya Keraton Solo dikatakan itu sebagai pusaka. Mengapa itu karya manusia yang biasa saja? Dianggap bahwa itu. Nah, kalau ini keris tidak, ini perasaan saya. Kalau keris itu dianggap senjata, mungkin UNESCO tidak akan mengakui. Yang akan mengakui kalau keris itu senjata. Makanya, mengapa keris UNESCO mengakui? Karena ada sesuatu, ada titipan-titipan yang ada di dalam proses maupun simbol-simbol yang ada di dalam fisik keris. Maka tahun 2005 UNESCO mengakui bahwa dan itu non benda. Yang bukan kerisnya, yang kerisnya teman Jerman juga, kerisnya ya bisa apa? Ya kan? Nah, terkait dengan apa? Kamu itu nggak keris ya bisa. Nah, itu. Jadi bukan fisik. Mengapa itu UNESCO mengakui bahwa keris? Nah, Wong Jawa misalnya itu memperbaiki laku spiritual. Spirit itu sungguhan, tumpah itu tujuan awal. Kowe gak gawe. Nah, saya juga tidak begitu sependapat. Seorang empu, seorang sekarang misalnya, seorang pastor, seorang kiai, seorang ustaz. Ucapannya saja tidak benar untuk melukai seorang. Yang empu zaman itu gawe keris, yang tujuannya melukai orang, menurut saya tidak jauh. Nah, itu misalkan, kalaupun akhirnya itu bisa dibunuh karena itu, nah ada tajamnya, ada lincirnya. Besok dapur gunting itu tujuannya awalnya bukan untuk menusuk orang juga, tapi kan yang kepepet ya besok dapur itu jadi kejem gitu ya. Gunting pun bisa jadi kejem, tapi awalnya kan bukan itu tujuannya. Manusianya, karena yang kuasa tetap manusia, ya kan? Nah terus kemudian, karena sekarang pun maka saya mengajarkan bahwa terima kasih museum sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberikan informasi, mendidik masyarakat. Kenapa? Keris sudah pernah mati suri. Awal-awal tahun saya 79 itu dalamnya masa dunia gelap yang sopo sudah ngerti itu, langsung dari sopo. Gawe saja nggak ngerti apalagi orang sudah mengenai filosofi dan sebagainya. Kalaupun sekarang muncul filosofi itu bisa nggak tulisan, itu kan yang diawali yang mungkin sedikit yang tulisan yang dikatakan ada pandang balik dulu. Tapi kan menurut saya kok masalah filosofi kok juga jarang gitu. Nah kalau sekarang orang misalnya dari Pak Bambang Harisno kemudian timnya Pak Haryono untuk mencari, ya terima kasih itu menjadi awal sebetulnya menurut saya juga awal. Terus kemudian jangan ngori. Kalau saya mengajak iman gimana? Ngori. Pengertian ngori itu di kata-kata dengan tulisan
bisa ke apa? Informasi dari lembaga informasi ngore itu jadi ngore rambut ini misalnya ngore. Ya kalau itu pertama yang jadi informasi kan ya mau informasi. Tapi dengan ngore itu kan mengurai. Ya, misalnya kan saudara jalan, aneh jalan ngore, orang jalan ngore, jalan mengurai. Dia melakukan action. Yo geraknya mungkin geraknya mungkin juga suaranya bisa banyak sekali di situ. Ngurai, orang bisa mengurai ya. Misalnya kalau dalam itu menggelar karena dalam itu misalnya mudah diulang misalnya kan. Nah, jalan orang itu bisa mengurai. Ya tetap kita karena kita dalam mengalami artinya kan pasal-pasal yang menurut saya sangat memperhatikan karena itu budaya ada kan sehingga dari situ menjadi pembicara sekarang terus kemudian kita sebagai ahli warisnya maka teman-teman kan harus belajar walaupun kadang-kadang makna itu menurut saya ya sudah masih jauh dari yang baik itu. Tapi menurut saya masih keyakinan bahwa keris adalah seperti yang ada di kata bahwa keris dianggap sebagai pusaka, bukan sebagai senjata dan sebagainya. Yang tetap kita kalau ceritanya Pak Yanto ya sampai sekarang begitu. Saya jenenge ibu ya mau gawe keris kono perkara sing duwe sekarang presiden jenderal ada. Nah kita belum sampai ke tatanan artinya mensejahterakan atau menghargai empu atau seniman. Walaupun tahun 79 itu Pak Gembel Margana itu sudah melangkahnya sudah luar biasa. Untuk melestarikan keris itu saya untuk masuk ke kantor waris DKI SK calon pegawai negeri karena apa? Tujuannya untuk menyelamatkan ini kan empu pada saat itu belum tentu mungkin sampai belum tentu bisa hidup dengan karyanya. Belum banyak orang yang menghargai. Nah kalau sekarang itu kebetulan di sana sini ini kan masih menurut saya masih terlalu banyak orang yang memanfaatkan karya-karya ini. Ada untuk kepentingan kantor Kiai butuh rumah. Ya. Jadi belum sampai misalnya kayak cerita di Jepang itu misalnya seorang pembuat katana itu mendapat. Nah, saya langkahnya Pak juga itu luar biasa. Kemudian saya di situ, kemudian Mas Yantono, Mas Yanto untuk menemani saya. Itu sudah langkah yang luar biasa. Kalaupun waktu itu, walaupun itu yang pertama kali yang menemukan seorang Jerman, nah itu kan saya itu jadi takut terus sampai sekarang. Mengapa budaya-budaya berbangsa kita yang sekarang itu yang sangat perhatian justru orang asing. Nah ini perlu kan teman-teman generasi muda untuk memunculkan. Ya walaupun mungkin ya pas-pasan, mungkin dengan ya pegawai negeri, itu aja ya mau loh. Kayak Mbak Intan tertarik mau dari Jogja ini, mau loh. Karena bangsa Indonesia ini menurut saya luar biasa. Dan saya berkata dari cerita di Jogja kemarin bahwa sekarang beberapa mungkin 3 minggu yang bahwa bahasa Indonesia itu sudah diakui bahasa dunia juga. Pak Wisnu Tama menurut juga bahwa saya kemarin juga saya membuktikan bahwa saya nonton itu kue Indonesia itu kan luar biasa indahnya dan itu diakui dunia juga.
memberikan informasi kepada anak bangsa, menurut saya kamu ini tidak bisa belum, menurut saya masih kurang untuk menghargai apa itu. Maka saya kemarin saya ulang, ya aku ngerti Jogja, saya lahir di Jogja. Itu surga saya ya di Jogja, bukan di Selandia Baru. Dia saya ngomong gitu. Saya ngomong gitu. Yang saya lahir di Solo, ya. Saya surga saya ya, surga dunia saya di Solo, bukan di Selandia Baru. Gitu. Menurut saya perlu ada pendidikan yang teman-teman muda ini betul-betul mau mengakui artinya kekayaan negara, bukan harus mendapatkan informasi yang monggo. Salah satu saya kemarin juga budaya Gres, monggo, karena kekayaan leluhur kita itu luar biasa. Informasi yang saya terima kemarin ada cerita bahwa Borobudur itu dulu itu sehingga tenaganya itu 2.000 orang, dan itu selama 50 tahun. Coba bayangin, transportasi jalannya dengan aspal, ya. Nah, saya sadar teman saya juga. Jadi Borobudur itu digawe banyak tantangan, itu digawe dengan yang begitu indahnya. Mulai tatahan yang gitu karena temu gitu, ya. Tatahannya mesti kan besi, apa namanya gopon itu menjadi tidak menemukan secuil pun besi di sekitar Prambanan maupun juga tidak menemukan alat untuk membuat patung yang ada di candi-candi yang ada dulu ya, ada dulu.